nana baduwa kami mendendakannya, ay nanan baduwa nakan dua mendendakannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya berada di Pusat Informasi Dokumentasi Kebudayaan Minangkabau di Padang Panjang, di tanah yang seluas 12 hektar. Di tanah yang seluas 2 hektar ini berdiri Pusat Dokumentasi Informasi Kebudayaan Minang. Saya mendengar bahwa menurut penelusuran data bahwa ini adalah wakaf dari tokoh nasional Bustanul Arifin. Kalau tidak salah iya Bu ya? Oke, alhamdulillah. Tokoh besar yang mewakafkan hartanya, kekayaannya melalui tanah ini, lalu kemudian sekarang dipelihara, dikelola oleh dinas di Kota Padang Panjang. Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata ternyata masuknya saudara-saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara, Padang Panjang, kota yang dingin, salah satu kota di Sumatera Barat yang terkenal karena dunia pendidikan. Dulu juga banyak lahir di sini. Bung Hatta Profesor Dr. Hamka selalu dikaitkan dengan Padang Panjang juga. Ada kemudian Diniyah Putri, dan bahkan Provinsi Sumatera Barat juga mendirikan SMA Sumatera Barat di sini. Jadi Padang Panjang adalah kota destinasi yang wisata yang layak juga Bapak Ibu kunjungi kalau datang ke Sumatera Barat. Jadi kalau Padang, kemudian Pariaman, lalu kemudian ke Padang Panjang, dan berikutnya ke Bukit Tinggi, serta melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Nah, di kesempatan ini saya ingin bercerita mengenai hukum tata negara tentang hak asasi manusia. Mengapa hak asasi manusia itu bagian dari hukum tata negara? Karena pengertian HTN, sebagaimana yang saya sampaikan itu, HTN itu meliputi 3 besar kan. Yang satu mengatur mengenai lembaga-lembaga negara, yang kedua hubungan antar lembaga negara, dan yang ketiga mengatur hubungan antara negara dengan warga negara. Lalu apa itu hak asasi manusia? Paling tidak ada 4 yang ingin saya sampaikan. Pertama, soal istilah. Istilah hak asasi manusia ini berasal dari alih bahasa asing, ada human right bahasa Inggris, ada juga bahasa Belanda yang digunakan Grondrechten, ada juga Menselijk Recht gitu kan, bahasa Belanda juga, ada droit hukum itu bahasa Prancis. Nah, alih bahasa ke hak asasi manusia sebetulnya tidak tunggal, banyak pakar yang menggunakan juga alih bahasa lain. Ada hak kemanusiaan, ada hak-hak dasar, ada hak dan kewajiban dasar warga negara, ada hak manusia. Tetapi saya dan banyak penulis tentu menggunakan istilah hak asasi manusia karena 3 alasan. Pertama, secara yuridis, karena Undang-Undang Dasar 1945 itu menggunakan istilah hak asasi manusia dalam bab 10 Romawi A. Jadi ada bab khusus tambahan setelah amandemen, itu namanya hak asasi manusia judulnya, dari pasal 28A sampai pasal 28J. Itu alasan yuridisnya. Lalu ada undang-undang yang khusus juga, undang-undang tentang hak asasi manusia, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Ada juga TAP MPR yang judulnya juga tentang hak asasi manusia. Itu alasan yuridis. Alasan sosiologisnya karena istilah hak asasi manusia digunakan sehari-hari oleh penduduk Indonesia, oleh percakapan di perguruan tinggi, diskusi-diskusi, juga oleh lembaga-lembaga, ada Komnas HAM. Nah, alasan yang ketiga tentu saja pengertian HAM dari sisi istilah hak asasi manusia itu lebih tepat dibandingkan dengan istilah-istilah lainnya. Itu catatan saya yang kedua. Catatan saya yang ketiga mengenai
bagaimana sejarah pertumbuhan hak asasi manusia. Sejarah pertumbuhan hak asasi manusia di seantero dunia ini dimulai dari sisi perspektif hukum ini, dimulai dari pandangan bahwa sebetulnya hak asasi manusia itu awalnya merupakan negative right, sesuatu hak yang sebetulnya tidak perlu diatur, sesuatu hal yang tak perlu diatur oleh negara, oleh organisasi negara, karena dia bawaan sejak dia lahir sebagai manusia. Tetapi karena dalam perjalanan sejarah umat manusia selalu saja ada penistaan, pemerkosaan terhadap hak asasi manusia, maka kemudian entitas negara, bahkan kemudian Liga Bangsa-Bangsa dan PBB, itu dia harus kemudian melindungi, memajukan hak asasi manusia. Nah, dari negative right berubah menjadi positive right. Dia harus diatur oleh hukum, diatur oleh negara, diatur oleh PBB misalnya. Nah, itu sejarahnya. Sahabat pembelajar hukum tata negara, pada kesempatan yang terakhir ini saya ingin menyebutkan bahwa pengertian tentang hak asasi manusia ada banyak pakar dan berbeda-beda. Saya hanya ingin merefer atau merujuk saja ketentuan yang bersifat normatif, yaitu pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Apa kata pasal 1 ayat 1 itu? Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, saya memberikan definisi operasional yang menurut saya tentu lebih mudah untuk dipahami secara cepat oleh mahasiswa. Saya memberikan pengertian hak asasi manusia sebagai sekumpulan hak yang dimiliki manusia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa yang wajib dihormati dan dilindungi oleh manusia lainnya, oleh masyarakat dan oleh pemerintah atau negara dengan tujuan agar kehidupan manusia di muka bumi ini menjadi lebih baik lagi dari yang sudah baik. Saudara peminat hukum tata negara, di tempat yang sejuk ini, kota wisata Padang Panjang, ketika Rinai sudah turun, saya menyampaikan salam. Mudah-mudahan pemahaman mengenai hak asasi manusia menjadi pembelajaran penting, itu tidak hanya menjadi bagian dari edukasi di tengah masyarakat, tetapi juga menjadi atau terwujud, terimplementasi di tengah kehidupan masyarakat kita. Karena HAM pada hakikatnya adalah ikhtiar umat manusia untuk melindungi hak sesama manusia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, sebagai ikhtiar untuk menjadikan bumi sebagai tempat yang lebih layak untuk didiami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.